Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas soal jangan pusing mikirin dunia karena dunia ada di dalam dirimu sendiri. Ya, jadi sekarang itu lagi rame-ramenya kritik sana, kritik sini gitu kan, mencemaskan nanti keadaan dunia gimana dan sebagainya. Kita lupa bahwasanya semua kontrol dunia ini ada di dalam diri kita sendiri. Kok bisa Cak Nawi? Ya. Oh ya, sebelum mendengarkan ini, pastikan Anda harus rileks dan santai dulu dengan rebahan. Minum kopi dan rasakan sensasinya. Ilmu ini akan masuk dalam alam bawah sadar kalian. Oke, kita lanjut. Bahwasanya kita ini bagian terkecil dari alam semesta. Alam semesta yang besar ini makrokosmos, sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, kita adalah mikrokosmos. Nah, alam semesta yang sebesar ini itu dikompres ya menjadi padat berbentuk kita ini. Jadi alam semesta itu ya kita ini sebenarnya. Cak Nawi, apakah itu teori konspirasi dan sebagainya? Tidak. Semua ada penjelasannya. Jadi memang kita ini diciptakan makhluk yang memang eh, kalau di dalam agama itu ya, manusia memang makhluk yang paling mulia, setara dengan alam semesta ini. Paling mulia, malaikat ya kalah. Apalagi setan, jin, kalah semua. Apalagi alam semesta. Nah, makanya kita ini sudah bagian dari alam semesta itu sendiri. Maka jika Anda mencemaskan soal dunia, maka paradigma Anda harus dibalik, teman-teman. Harus disetting ulang. Ada yang salah. Gitu. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar kali ini. Karena kita itu selalu melihat realita yang ada di sekeliling kita. Jadi itu yang akhirnya menjadi anggapan kita, menjadi asumsi kita, menjadi perspektif kita. Maka dunia ini sudah connect dengan kita ini sudah connect dengan dunia. Ya kalau Mbak Rara bilang, Mbak Rara ya yang menjadi remote-nya cuaca di sirkuit Mandalika, cuaca remote-nya ada di dia. Menurut dia, sebenarnya dunia pun ini juga remote-nya ada di kita. Anda mungkin kalau pernah mendengar soal keluarga Rothschild, nah ini saya juga ketar-ketir ini bahas Rothschild, keluarga golongan, saya tidak menjelaskan soal itu. Yang penting sebenarnya kita ini uh, bisa seperti mereka. Kita mampu menggerakkan dunia, kita mampu mengolah dunia. Jadi kita tidak perlu sibuk dengan urusan dunia. Kita sendiri yang mengatur kita atur dengan, makanya saya sering ngomong soal uang, soal soal jodoh dan sebagainya. Kita atur melalui vibrasi-vibrasi kita, melalui gelombang-gelombang yang kita pancarkan. Luar biasa teman-teman. Di dalam tubuh kita ini, gelombang kita ini memiliki daya pancar yang menembus ruang dan waktu teman-teman. Tidak seperti, mungkin ini kayak film ya, tapi ini memang benar adanya, sehingga kita ini uh, makanya saya sering ngomong kita ini kurang sadar gitu. Kalau kita sudah sadar, sudah tahu ya, maka kita akan melakukan lompatan-lompatan yang besar. uh, ada manusia yang
kuat, abadi, kekal, tidak mati sampai sekarang itu ada. Manusia tidak pernah terkalahkan ada. Manusia yang bisa menembus waktu ada. Anda tahu siapa? Ya, ada 4 manusia yang tidak mati sampai sekarang. Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Isa, kan begitu. Yang masih di dunia ini ada 1, Nabi Khidir. Pertanyaannya, Cak Nawi itu kan Nabi loh. Iya, itu adalah manusia yang sudah sadar, yang diberi kesadaran oleh Sang Ilahi. Apakah kita bisa mengakses itu? Bisa. Kita harus bisa mengascendedkan diri kepada mereka. Bahkan ada orang yang tidak mencari ilmu, ilmu itu didatangkan sendiri. Nah, artinya apa? Orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengascended sesuatu, tapi alam semesta itu datang menuju ke dia. Ya, tentu saja itulah kekuasaan ilahi. Ya, tapi semua ada teorinya. Ada mekanisme kerja alam semesta. Nah, kita harus memiliki cheat-cheat dalam alam semesta ini. Nah, cheat-cheatnya itu seperti apa? Pertanyaannya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Kita pembukaan dulu bahwasanya dunia memang kita bisa kendalikan melalui diri kita sendiri. Diri kita ini diciptakan Tuhan sangat mulia sekali. Maka kita tidak boleh menghinakan diri kita sendiri. Ingat bahwa di gelombang hina, kita merasa hina, maka kita masuk di gelombang berapa? Level emosinya 20 Hz. Adalah level FOS, level rendah sekali. Masuk di angka mau meninggal kalau kita menghinakan diri. Jadi tidak boleh kita menghinakan diri. Jadi hina dan malu ini hampir sejajar ya, malu. Nah, saya adalah tipe anak yang pemalu, introvert. Sehingga saya paling malu menghadapi orang-orang di depan umum. Kemudian ketika di rumah pun ada tamu, saya mesti lari, menjauh. Karena saya merasa ada kekurangan di dalam secara fisik saya. Saya malu sekali ketika bertemu dengan seseorang, ketika berbicara, tatapan mata, itu saya malu. Maka saya memberanikan diri untuk masuk ngevlog di dalam YouTube ini. Ketika saya direndahkan sama seseorang, saya merasa hina sekali, saya merasa malu, dan saya harus menyendiri, takut, dan sebagainya. Itulah alasan saya untuk membuat sebuah video ini. Nah, dengan begitu, sebelum saya mengupload video itu, saya mengalami banyak proses pembelajaran di mana akhirnya menemukan banyak kebangkitan dalam diri saya. Ya, syukurnya memang dari dulu orang tua selalu menjejali saya dengan kiriman buku-buku aneh-anehnya. Kalau teman-teman tahu ada buku karangan Agus Mustafa, ternyata dunia tidak kekal, ternyata surga dan neraka itu tidak ada, macam-macam itu ya. Dulu saya terpisah dengan orang tua, dan sampai akhirnya juga orang tua juga terpisah selama-lamanya dengan bapak yang saya sangat cintai. Nah, dulu saya terpisah oleh orang tua, sehingga orang tua itu mengirimkan saya buku sering. Mulai dari SMA itu beliau mengirimkan saya buku-buku, sampai kuliah pun tetap ngirimi buku-buku yang dalam kutip unik, yang perlu kita
kaji, kita renungi lebih dalam, misalkan Ihya Ulumuddin, kemudian buku-buku karangan Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Buku sampai banyak dan menumpuk dan saya tidak membacanya. Hanya malas ya, karena malas saya kurang tertarik dengan buku, tapi lama-lama karena buku itu ditempel-tempel, kita tumpuk-tumpuk, lama-lama akhirnya kita tertarik juga dengan buku itu dan akhirnya saya membaca. Nah, eh, saya juga bukan tipe orang yang suka membaca juga, bukan. Lebih suka membaca pada lingkungan. Jadi saya tipe orang yang membaca lingkungan, membaca alam semesta daripada membaca buku. Saya kurang itu. Maka saya sangat cepat sekali merespon sesuatu yang ada di lingkungan, terutama cuaca, terutama kejadian-kejadian. Itu tidaklah sangat penting. Yang terpenting adalah bahwasanya memang dunia ini, kita ini adalah kompresan alam semesta yang berupa manusia ini. Maka kita sudah terkonek. Nah, kalau kita dikompres lagi ya, sebenarnya kita lebih kecil lagi. Mungkin sekarang kita kalau dikompres ukurannya satu biji nasi. Lah, di mana kekosongan-kekosongan itu? Kita ini semuanya kosong, teman-teman. Kenapa? Partikel-partikel itu sebenarnya jaraknya jauh sekali perbandingannya. Sehingga ketika kita dikompres, maka kita menjadi lebih kecil lagi, lebih padat seukuran nasi. Nah, korelasinya apa dengan alam semesta? Maka apapun yang terjadi di dunia ini, maka kita harus bisa mengakses sesuatu di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan, teman-teman. Ya. Dengan feeling-feeling yang positif, teman-teman. Kenapa kok kita ini selalu berprasangka, lebih banyak melakukan prasangka-prasangka negatif? Ya karena ada pemicunya, teman-teman. Pemicunya adalah salah satunya medsos. Medsos, kemudian apa yang kita lihat, lingkungan dan sebagainya. Nah, saya di sini mengajak semua teman-teman untuk berpikir dan berfeeling positif secara menyeluruh. Untuk apa? Menempuh kejayaan bangsa Indonesia ini. Nah, jadi saya pernah kemarin bilang bahwasanya negara terbahagia di dunia adalah Finlandia. Cukup bahagia, semua normal. Banyak akan muncul keberuntungan yang bertubi-tubi. Cukup sekian, kita lanjut nanti untuk urusan dunia ini ya. Yang penting apapun yang terjadi sekarang, kalian nggak usah panik. Karena sebenarnya alam semesta sudah menyediakan kalian. Pakai feeling, men. Pakai feeling, ini kita kuatkan di posisi bahagia dan ketenangan ya. Nanti akan saya ungkap rahasia ketenangan. Nggak ada rahasia sebenarnya. Nanti saya akan ungkap tentang ketenangan jiwa. Oke? Terima kasih, cukup sekian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.